Sekarang misalnya santri yang Jakarta, Depok, di sananya kan juga sekarang rawan. Daring itu kurang efektif dan itu tidak ada unsur mendidik sama sekali. Secara umum saya katakan cukup baik secara umum gitu. Tapi untuk penanganan belum maksimal gitu aja, belum maksimal. Jadi, entah apakah masalah dana atau apa namanya tidak tahu gitu kan. Mestinya pemerintah daerah lebih serius gitu, menangani hal ini. Ya ketua dewan juga kan mengatakan demikian. Pemerintah daerah harus lebih serius gitu kan. Menurut saya kurang efektif. Kalau umpamanya yang positif COVID-19 atau yang sakit itu beri penanganan khusus, misalnya dikarantina di rumah sakit terdekat. Ya tentu pemerintah harus hadir, wajib hadir, karena itu juga warga negara. Kan wajib dilindungi. Yang namanya seluruh warga negara wajib dilindungi, itu kan sudah ada dasar hukumnya, sudah ada regulasinya yang jelas. Jadi yang sakit ini ditangani secara serius, baik misalnya karantina mandiri, silakan karantina mandiri, ya kan. Kemudian bisa di luar, ambil keluar 14 hari. Yang sehat ini jangan kontakkan dengan yang ini, dipisah. Jadi daripada dipulangkan, lebih baik penanganannya seperti itu. Udah ada. Kan Husnul juga sudah mengeluarkan dana yang cukup besar. Kalau tidak salah, mengeluarkan dana sampai miliaran itu. Waktu masuk tuh, tahap pertama, tahap kedua, itu kan dites, ada rapid test, ada sebagian di swab ustadz-ustadznya, kiai-kiainya, mudirnya, pengurus yayasan, semua kan ada yang di swab gitu kan. Dananya itu miliaran. Ya kasihan kan, yang namanya dunia pesantren itu kan yang yang membiayainya siapa sih? Yang mendanai pesantren itu siapa sih? Bupati barangkali? Untuk operasional kan dari santri. Dari santri ya. APBD nggak ada, Pak? Ya paling nggak tahu ya, kalau saya kan paling secara fisik ada kadang-kadang gitu kan, untuk pembangunan fisik kadang-kadang. Yang jelas ini kurang serius menanganinya. Jadi gimana ya? Katanya dana hampir 700 triliun dari pusat. Kita juga tidak tahu bagaimana gitu. Cara penggunaannya itu kan tidak tahu kita. 700 triliun misalnya gitu. Ke daerah misalnya sekian, nggak tahu kan gitu juga persisnya. Katanya di sini ada 72 miliar. Katanya, tidak tahu kan, tidak tahu persis bagaimana. Tidak setujulah, kurang pas kalau santri dibubarkan, yang sehatnya juga dibubarkan. Kenapa? Sekarang misalnya santri yang Jakarta, Depok, di sananya kan juga sekarang rawan. Jadi jangan-jangan gini, selamat dari mulut singa lari ke mulut buaya. Jadi nggak efektif ya, Pak? Meskipun belajar daring misalkan. Daring itu kurang efektif dan itu tidak ada unsur mendidik sama sekali. Ini anak saya SD daring terus. Daringnya paling banter itu misalnya 1 jam. Yang sisanya ya main game. Iya kan? Iya. Kan yang namanya pendidikan itu, yang bagus itu adalah melihat keteladanan sang guru.
Ini ada transformasi yang disebut dengan pendidikan budi pekerti, akhlakul karimah. Kalau melalui daring kayak mana? Wong di sininya juga di layar HP-nya atau gadget ya, di layar komputer misalnya. Paling yang masuk ada berapa orang? Nggak efektif. Gurunya yang kelihatan hanya kepalanya saja. Apalagi ada juga yang hanya sekedar ngasih tugas ya Pak ya. Iya, ada yang hanya sebatas ngasih tugas. Saya katakan daring ini harus cepat diganti dengan laring. Laring. Iya. Apa? Laring itu kan tatap muka. Jadi saya tidak setuju kalau pesantren ditutup itu. Pesantrennya dipulangkan nggak setuju. Karena yang bulan-bulan awal deh, yang kemarin ya, maksudnya yang begitu kita ada lockdown, ada PSBB itu, banyak wali murid yang mengeluh. Sekarang juga mengeluh, makin mengeluh, kenapa gitu kan. Ya memang dilema ini musibah besar sih ya. Tapi saran kepada semua pihak, wabil khusus pemerintah, jadi menurut ahli kan yang namanya melawan pasukan virus corona itu kan dengan bala tentara imun yang ada pada diri kita, ya kan. Daya imun semakin meningkat, pasukan bala tentara nih yang melawan corona itu kan semakin kuat, mereka kan kalah. Dengan cara apa? Nutrisi. Bagaimana ini perbaikan gizinya nih? Gizi ya. Iya. Sekarang misalnya lo PSBB, lockdown lagi, udah terpuruk seluruh sektor perekonomian. Dari mana makan? Jangankan berpikir gizi, nutrisi, makan saja udah yang namanya rakyat kecil. Sulit mereka. Jadi sebenarnya rumit ya ngurus negara ini. Itu kan sengaja kita bikin protokol kesehatan yang ketat gitu kan, karena supaya kita jangan menjadi tertuduh dan tersangka. Husnul itu sudah ketat, sudah bagus tuh protokolnya. Kan saya katakan habisnya miliaran gitu. Iya kan. Jangan dianggap tidak serius. Saya bicara dengan mudirnya, saya bicara dengan Al-Hafidh Ustadz Mu'tamad gitu. Jadi awal-awalnya ini juga kan ditutup, dibubarkan di April gitu, per April sampai Juli itu. Per April sampai Juli itu kan ditutup sini juga. Yang ada hanya 7 santri karena menjaga keamanan pesantren. Itu yang bikin penasaran itu sekarang kan ada kiai-kiai yang ditusuk oleh orang gila. Oh ya. Syekh Ali Jaber, ada juga teman-teman yang di Sukabumi itu yang akan diserang oleh orang gila. Sebenarnya gilanya siapa? Adik saya mah tidak takut mati sebenarnya. Tapi sejauh mana negara melindungi rakyatnya? Ini juga harus serius. Bagaimana TNI Polri menjaga dan melindungi keamanan para kiai. Jangan sampai ini menjadi bom waktu.